Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan memberikan presentasi mengenai materi teknik kompilasi, yaitu hierarki Chomsky dan notasi bahasa. Kelompok 11 terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Hanif Wijayawardana, NIM 461 atau 420024, Muhammad Arifuddin 461 atau 420025, Uswanto 461 atau 142. Baik, untuk overview dari materi ini adalah dua, yaitu satu, hierarki Chomsky, dan yang kedua adalah notasi bahasa. Pertama, hierarki Chomsky. Hierarki Chomsky. Kumpulan dari himpunan-himpunan, variabel, simbol-simbol terminal, simbol-simbol awal yang dibatasi oleh aturan produksi akan membentuk sebuah tata bahasa atau disebut sebagai grammar. Nah, pada tahun 1999, Noam Chomsky menggolongkan tata bahasa tersebut menjadi 4 tingkatan atau disebutnya sebagai hierarki Chomsky. Nah, tingkatan tersebut yaitu 1, tipe 0, yaitu diisi oleh natural language. Yang kedua adalah tipe 1 yang diisi oleh konteks sensitif. Yang ketiga adalah tipe 2 yang diisi oleh konteks free. Dan yang keempat adalah tipe 3 yang diisi oleh reguler. Nah, apa sih maksudnya? Setelah ini adalah karakteristik dari tipe-tipe tersebut. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu perbedaan dari ketiganya. Untuk dari bahasanya, tipe 3 adalah reguler. Untuk bebas konteks adalah tipe 2, dan konteks sensitif itu adalah tipe 1. Terus perbedaan dari mesin otomata, untuk yang tipe 3 itu pakai FSA, meliputi DFA dan NFA. Untuk yang tipe 2 itu memakai push down automata, dan yang tipe 1 itu memakai metode linear bounded automata. Untuk aturan produksi, tipe 3 itu ada alfa yang dilambangkan sebagai sebuah simbol variabel, ada juga beta maksimal, memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Nah, untuk yang tipe 2 cuma ada alfa yang dilambangkan sebagai sebuah simbol variabel. Tetapi untuk tipe 1 itu nilai dari alfa kurang dari sama dengan beta. Baik, ini adalah karakteristik dari hierarki Chomsky. Yang pertama adalah level 0 atau natural language. Jadi level 0 itu masih bahasa manusia, ya, di mana tidak ada batasan untuk aturan-aturan produksinya. Nah, misalnya adalah sebagai berikut: X, XYZ itu memproduksi XX, PQ memproduksi PR, RST memproduksi SSTS. Maksudnya di sini adalah dari hasilnya tersebut menghasilkan sebuah hasil yang tidak ada batasannya. Akan terus berlanjut seperti itu. Terus salah satu adalah konteks sensitif, di mana panjang string dari ruas kiri atau alfa itu kurang dari atau sama dengan ruas kanan atau beta. Contohnya adalah sebagai berikut, di mana AB menghasilkan ABA, CD menghasilkan AB, dan DED menghasilkan FABCA. Yang bila mana kita lihat, di mana ada yang memiliki panjang string kurang dari, ada yang memiliki panjang sama dengan. Selanjutnya adalah level 2 atau konteks free. Alpha adalah sebuah simbol variabel dan batasannya bertambah bahwa ruas kiri harus tetap satu simbol variabel. Jadi di dalamnya gampang untuk diidentifikasi karena yang kiri itu satu variabel. Nah, kalau ada satu variabel maka disebut sebagai konteks free atau di level 2. Next.
Untuk yang ketiga atau terakhir adalah level 3 reguler. Batasannya bertambah lagi, di mana ruas kanan maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang terletak paling kanan. Artinya apa sih? Artinya bisa memiliki simbol terminal dengan jumlah tak terbatas. Tetapi bila terdapat simbol variabel, maka simbol variabel tersebut hanya berjumlah satu, terletak paling kanan. Contohnya adalah sebagai berikut. A menghasilkan AA, B menghasilkan AAB, dan C menghasilkan AAAA. Yang perbedaan dari level 0 adalah kalau level 0 itu tidak terbatas untuk semuanya. Tetapi untuk ini tuh apabila terdapat satu simbol variabel, maka cuma satu saja dan terletak paling kanan. Baik, selanjutnya setelah kita sebelumnya sudah tahu dan mengenal salah satu penggolongan dari notasi bahasa atau tata bahasa yang dikemukakan oleh Noam Chomsky, mungkin sebaiknya kita pahami konsep dan notasi bahasa itu sendiri. Jadi, tata bahasa atau grammar adalah sekumpulan dari himpunan variabel-variabel, simbol-simbol terminal, simbol non-terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Nah, aturan produksi itu sendiri merupakan pusat dari tata bahasa yang menspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi suatu string ke bentuk lainnya. Nah, dalam suatu tata bahasa, kita akan mengenal namanya sintaks dan semantiks. Nah, sintaks sendiri itu aturan yang memberitahu apakah suatu kalimat atau string adalah valid dalam program atau tidak. Sedangkan semantik adalah suatu aturan-aturan yang memberikan arti kepada program itu sendiri. Nah, setelah itu juga ada sebuah simbol. Nah, simbol sendiri itu entitas abstrak yang tidak kita definisikan secara formal. Contohnya itu ada huruf dan digit. Kemudian juga ada string atau biasa kita sebut kata atau untai yang merupakan deretan berhingga dari simbol-simbol. Contohnya gabungan dari A, B, C, D itu menjadi sebuah string yang terdiri dari simbol A, kemudian B, C, dan D. Dan panjang string itu sendiri merupakan jumlah simbol yang membentuk string itu tadi, kata itu tadi. Nah, string kosong ini dinyatakan dengan simbol epsilon. Panjang string sama dengan 0. Nah, setelah ada grammar tata bahasa dan itu ada juga aturan produksi. Nah, aturan produksi itu dinyatakan dalam bentuk alfa menghasilkan beta. Dibacanya bisa alfa menghasilkan beta atau juga bisa alfa menurunkan beta. Dengan menerapkan aturan produksi, suatu tata bahasa bisa menghasilkan sejumlah string. Nah, himpunan string tersebut nantinya akan menjadi bahasa yang bisa didefinisikan oleh tata bahasa itu sendiri. Contoh dari suatu aturan produksi misalnya yaitu T dengan arah panah A dibacanya dengan T menghasilkan A. Kemudian E menghasilkan T atau T menghasilkan E. Nah, ini itu merupakan pemendekan dari E arah panah T ini menghasilkan T, E arah panah T plus E. Jadi, jika dipendekkan bisa menggunakan simbol tegak yang menyatakan bahwa itu tandanya atau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk tipe aturan produksi, tipe 0 atau unrestricted, tidak ada batasan pada aturan produksi, atau bisa ABC memproduksi DE. Tipe 1 atau konteks sensitif adalah panjang string ruas kiri harus lebih kecil atau sama dengan ruas kanan, atau A kurang dari atau sama dengan beta. Contohnya AB memproduksi DEF, CD memproduksi EF, dan S memproduksi epsilon. Untuk yang tipe kedua atau konteks free grammar,
ruas kiri haruslah tepat satu simbol variabel. Contohnya B memproduksi C, D, E, F, G, dan D memproduksi B, C, D, E. Untuk yang tipe 3 atau reguler, ruas kiri hanya satu simbol variabel, ruas kanan hanya memiliki maksimal satu simbol non terminal atau variabel dan diletakkan paling kanan sendiri. Sebagai contoh, A memproduksi E, A memproduksi EFG, A memproduksi EFGH, dan C memproduksi D. Next. Untuk aturan produksi tidak legal, simbol epsilon tidak boleh berada pada ruas kiri. Misal, epsilon memproduksi ABD, epsilon merupakan string kosong. Aturan produksi yang ruas kirinya hanya memuat simbol terminal saja, misal A memproduksi BD atau AB memproduksi BD. Next. Untuk diagram state merupakan salah satu ilustrasi yang diminta sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, digunakanlah suatu gambar untuk menguji tahap bahasa yang dibuat. Diagram keadaan ini berfungsi untuk mendapatkan token dalam melakukan analisis leksikal terhadap program sumber. Token itu sendiri merupakan simbol terminal pada teori bahasa. Next. Untuk diagram sintaks, alat bantu dalam pembentukan parse atau analisis sintaksis, notasi yang terdapat pada diagram sintaks yaitu lingkaran sebagai lambang simbol terminal, persegi panjang melambangkan simbol variabel atau non-terminal. Biasanya diagram sintaks ini digunakan untuk memperoleh gambaran dari notasi suatu BNF. Dan contohnya bisa dilihat di bawah diagramnya. Nah, next. Untuk notasi BNF, BNF adalah metabahasa yang digunakan untuk menggambarkan tata bahasa dari pemrograman. BNF juga merupakan notasi untuk bahasa bebas konteks. Selain itu, notasi BNF telah banyak digunakan untuk melakukan definisi formal pada bahasa pemrograman. Aturan produksi bisa dinyatakan dengan notasi BNF menggunakan abstraksi untuk struktur sintaks. Untuk simbol titik-titik 2.2 sama dengan itu identik dengan simbol panah yaitu memproduksi, simbol pipe sama dengan atau, simbol kurang dari atau lebih dari pengapit simbol non terminal, dan kurung kurawal yaitu pengulangan dari 0 sampai n kali. Misalkan aturan produksi E memproduksi T atau T plus E atau T dikurang E, T memproduksi A. Notasi BNF-nya adalah E double titik 2 sama dengan pipe tambah pipe kurang T double titik 2 sama dengan A. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.